jangan harapkan kalau kalian sudah kenal keluarga besar kalian akan berjodoh. Tapi memang hamil di luar nikah. Kalau misalnya kita ada sedikit gerak-gerik tambahan, baru kita keluar rumah, ada cerita yang sudah di sana. Baru kita baru mau keluar rumah. Pasti ada alasannya orang tua, tinggalkan Ki. Tidak mungkin tanpa alasan dan tidak mungkin orang tua itu mau lihat anaknya siksa. Pasti mau lihat anaknya yang baik gitu. Sudah publik nih Parakang di Sulawesi. Biar ditutup-tutupi tetap. Di sini saya cerita mungkin belum ada yang tahu dari followersku. Sebenarnya ada pernah gagal Kak menikah. Iya, kalau dilihat dari muka saya tahu muka aku kayak bulu babi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Welcome back to my channel podcast Si Muka Rata. Nah, kali ini teman-teman, tamu narasumberku konten kreator asal Toli-Toli teman-teman. Toli-Toli. Nah, langsung saja kita sambut Mufid. Ini semua teman-teman. Halo guys, what's up? Nah, itu password Si Muka Rata. Itu. Alhamdulillah kita sudah buka puasa ini. Ya, alhamdulillah. Ditemani sama ST Manis Makassar. Segarkan harimu dengan ST Manis Makassar. Sama makanannya apa? Dari Pizza Ria Cafe teman-teman. Boleh kasih tunjuk Mufid dulu pizzanya toh? Ini pizza yang paling enak sih yang harus makan tadi. Nah, ini salah satu pizza pertama di Makassar Mufid. Nah, lihat kok habis nih karena sudah dimakan teman-teman. Dua kayaknya tadi sama makan ini. Iya. Boleh saya perkenalkan diri Mufid atau memperkenalkan sendiri? Boleh sih. Saya perkenalkan diri sendiri kayak. Boleh. Dari nama kayaknya dulu. Boleh nama dulu. Nama lengkapku itu Muhammad Mujahid Mufid. Mujahid Mufid. Dan saya lahir di Toli-Toli. Asli Toli-Toli. Dan saya anak tunggal. Anak tunggal. Alhamdulillah anak tunggal. Sebenarnya ada kakakku satu, dua adekku, tapi meninggal semua. Maksudnya jadi saya anak kedua dan kakakku itu meninggal di Makassar. Keguguran lah, mamaku. Karena mamaku itu pedagang. Jadi jalan-jalan begitu. Setiap puasa beli barang di Makassar Jakarta. Pas di Makassar kemarin keguguran. Kalau itu yang adekku juga keguguran semua. Alhamdulillah saya yang ada tidak keguguran. Dan saya mungkin yang kurang ajar. Astagfirullah. Setidaknya kalau begitu janganlah membangkang sama orang tua. Ya, betul. Boleh nakal tapi asal jangan sama orang tua. Adi tuh dalil mengatakan fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Masyaallah. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu. Betul. Nggak bisa mencium bau surga. Betul. Apalagi sama orang tua. Mak, minta maaf kalau ada salah aku. Saya juga kasihan, Mak. Tadi itu bersaudara tunggal yang tunggal sekarang. Kalau hobi Mufid apa mau hobi? Ya, hobiku sekarang ini video saya jadikan hobi. Buat konten begitu. Buat konten hobiku karena apa yang saya bikin harus yang saya suka. Betul. Nggak mungkin yang saya bikin tidak saya suka saya jalani ya kan? Ya. Mending yang disuka dijalani. Selain buat konten ada hobi lain begitu? Hobi lain membanggakan orang tua dan istri mungkin. Karena istri ada istri tanggung jawab besar. Betul. Lagi anaknya orang sama kita kan. Jadi Mufid kelahiran berapa ini? Saya masih muda teman-teman, muka saja yang tua. Kalau mau dibandingkan lebih tua ya muka tua. Kelahiran berapa? Saya kelahiran 2002 teman-teman. Sudah menikah. Jadi statusnya ini bukan milajang sudah melepas masa lajang kayaknya. Melepas masa lajangku ya. Mantap. Nah, oke Mufid, berhubung karena bilang kita tadi sudah menikah. Nah, ada tanggung jawab sangat buat besar. Istri. Betul. Kenapa bisa menikah muda? Apa motivasinya untuk menikah muda? Menikah muda, kebanyakan sih pasti orang berpikiran negatif lah ke kita. Pasti. Kalau orang nikah muda pasti ada pikiran negatifnya. Bahkan dibilang kecelakaan, hamil di luar nikah. Tapi memang hamil di luar nikah. Kirain hamil di luar nikah. Begini saudara. Ya, itu kebanyakan orang takut menikah muda karena itu. Tapi untuk apa sih kalau enggak betul? Kenapa kita harus takut? Ya kan? Betul. Yang walaupun ceritanya orang pas kita menikah banyak, kita buktikan lah setelah menikah. Apakah itu betul atau tidak, ya kan? Tidak tahu. Tapi biasa juga ada orang ketakutannya ini menikah muda, jangan sampai tidak bisa menafkahi istrinya. Betul. Itu pasti. Kenapa saya juga menikah muda sekarang? Ini alasanku menikah muda
Saya butuh alasannya. Ya, yang pertama itu memang dari dulu sebenarnya niatku memang mau menikah muda. Dari umur berapa itu ada tujuannya mau menikah muda begitu? Kalau saya bilang dari SMP bahkan. Dari SMP teman-teman. Iya, karena dari dulu guru-guruku bilang kayak, kamu mau apa cita-citanya kamu? Ya cuma saya sendiri bilang saya mau menikah muda. Gitu. Jadi lepas dari itu yang saya ingat juga sekarang orang tuaku. Iya. Mau cucu berapa orang tua? Bukan dari cucunya, bukan dari itunya. Ya. Dari apa nih? Kayak saya menghargai orang tuaku karena saya lihat orang tuaku juga sudah berumur. Ya, sudah berumur. Setidaknya saya kasih lihat walaupun belum ada yang saya kasih lihat lagi. Di hari bahagiaku dia ada di sampingku gitu. Wah, betul. Dan tahu mi sekarang pergaulan bagaimana Iksan? Ya, kan? betul. Kalau Pergaulan. Oh, toli-toli juga begitu. Aduh, parah. Tapi lebih keras Makassar, bosku. Ya, tapi di toli-toli itu orang kenal dengan kota seribu bibir. Oh. Jadi itu biasa mulut biasa sekali nih. Kukira saya biasa cewek-cewek jadi gosipi, cowok juga. Bukan cuma cowok, Iksan. Jadi cong juga. Semua. Jadi kalau misalnya kita ada sedikit gerak-gerik tambahan, baru kita keluar rumah, ada cerita nih sudah di sana. Baru kita baru mau keluar rumah. Jadi begitu. Jadi lagi mau menikah muda. Ya. Menikah muda itu tadi orang tua. Ya. Dan tadi pergaulan ya karena saya anak tunggal. Walaupun berapa sekuat apa yang mantap. Ya. Nafsu manusiawi. Ya, nafsu. Ya kan? Manusiawi. Musuh paling besar itu di agama Islam apa? Nafsu. Melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Oke. Mungkin karena gara-gara lingkungannya juga sekitarnya mufid. Jadi dihindari semua saya hindari, pergaulan bebas apa dan lain-lain. Daripada dan saya lihat juga alhamdulillah saya bisa mendapatkan hasil dari konten-konten, bisa menghidupi saya rasa dan tidak terlalu banyak tuntutan istriku. Akhirnya saya bulatkan untuk menikah. Memang dari dirinya Mufid bilang bahwa sanggup memang ini menikah. Insyaallah sanggup. Mudah-mudahan bisa Kak. Tidak kecewakan orang tuaku dan orang tuanya istriku gitu. Saya apresiasi ini Mufid. Nah, gue dengar ini ketemunya sama istrinya nih lewat live ya, live. Istriku adalah salah satu followersku. Mantap bisa cintanya ini teman-teman. Istriku salah satu followers. Nah, jadi bukti nyata itu temannya kita sendiri juga. Andi Mus dengan Swandi. Nah, itu bukti nyatanya saya ketemu dengan istriku. Jadi awalnya itu saya di live sedikit lah saja saya ceritanya karena ini juga saya mau cerita di YouTubeku. Oke. Banyak juga nanti mau dibahas. Jadi saya ketemu di live Kak sama Andi Mus dan Swandi 3 hari berturut-turut ada terus menonton. Dan itu setiap dia nonton dia rekam layar dan tag Kak. Saya anggap kayak followers biasa jadi main-main Kak, saya chat awal enggak ada perasaan bla 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 itulah ya. Menjalan berapa bulan itu baru bisa langsung masuk ke lingkungan orang tuanya, menghadap sama orang tuanya. Ada sekitar 3 bulan. Bukan 3 bulan saudara, menghitung hari teman-teman. Detik demi detik langsung fix di situ. Memang jadi pas ketemu Kak itu kesan DM-an Kak malamnya. Besoknya langsung memang kita bahas soal nikah memang di situ. Tapi bercanda awalnya. Nah, itu bercanda awalnya dan akhirnya dia besoknya langsung bicara orang tuanya dia suruh Kak datang ke rumahnya. Saya toli-toli istriku itu orang Mandar, orang Mamuju. Jadi langsung kesana ke Mamuju. Jadi pas mamanya bilang kalau serius kok nak datang kok ke rumah. Akhirnya pas juga cair duit ada langsung saya gaskan 3 hari dari itu langsung pergi ke rumahnya. Betul. Dan saya ketemu istriku itu cuma 3 kali. 3 kali. Yang pertama di orang tuanya, yang kedua rumahnya tantenya dan yang ketiga langsung akad. Tapi kenapa bisa berpikir bahwa kayaknya ini deh yang bisa kujadikan istri? Kan biasanya itu orang butuh 1 tahun untuk memahami sifat istrinya, sikap istrinya dan lain-lain. Calon toh. Kenapa saya pilih dia di luar dari memang betul-betul jodoh? Ya kan? Karena ya pastinya ada beda memang. Beda. Pasti beda kita rasa. Dan pasti juga ada perhitunganku. Betul. Tuh, nggak bisa lah saya bilang bagaimana perhitunganku. Masing-masing orang punya perhitungan masing-masing lah untuk bagaimana dia menakar calonnya nanti. Betul. Gitu. Ada memang kayak didapat feel-nya. Pertama kali kita ketemu sama orang,
Betul. Kenapa pas banget begitu ya? Dan dari dulu memang semenjak Kak putus dari mantanku yang SMA itu memang ndak muka sudah pacaran. Jadi cari Kak memang yang betul-betul serius. Ya betul. Jangan sampai membuang-buang waktu betul. lagi toh. Ndak mau mak sudah pacaran lepas dari itu dan menikah itu banyak tantangannya. Mungkin menikah dan ndak langsung Kak jadi. Sebenarnya ada yang nyesek di dada sih masalah percintaan, saudara. Oh, kenapa? Contohnya, kenapa itu yang waktu yang SMA itu kenapa ndak menikah juga sama itu? Saya minum dulu, berat kayaknya pembahasan ini ya. Oke. Minum es teh manis. Kalau minum es teh manis langsung enak dirasa begitu ya. Segar memang. Oh, pernah punya masalah percintaan juga? Ada saudara. Yang ini yang SMA ini? Lepas dari itu juga, saya padahal yang SMA dulu. Yang SMA ini sudah kenal memang dari keluarga, pokoknya keluarga besarnya, keluarga besarku kenal mi. Pokoknya si Mufid ini tidak pernah pacaran kalau tidak pernah main-main kalau pacaran. Nggak pernah. Pokoknya serius lah. Nggak pernah Kak, nggak pernah Kak kasar ke perempuan. Karena memang itu yang paling kuat hindari. Iya. Nggak bisa, walaupun kita nakal bagaimana, jangan nakal ke orang tua dan pasangan. Iya, betul kan? Nah, betul. Dan akhirnya walaupun ini nih yang saya mau kasih tahu sama kalian teman-teman, jangan harapkan kalau kalian sudah kenal keluarga besar kalian akan berjodoh. Malah biasa lebih sakit lagi. Ya lebih parah sih sakitnya. Iya. Yes. Yang SMA itu bagaimana? Itu SMA pas ada cerita lucu sih sebenarnya. Saya pacaran sama itu, menikah kakaknya. Iya. Di situ masih pacaran. Undanglah saya ke acara nikahannya. Lepas dari itu saya merantau ke Jogja. Dan di Jogja ya namanya LDR apa-apa kan banyak rintangan, akhirnya putus. Pulang dari Jogja, kakaknya itu sudah melahirkan. Ada anaknya. Dan kemarin didatangi acara pengantinnya. Acara pengantinnya. Anaknya ada lagi acara apa? Kalau anak Akikah. Ya. Kan sudah putus nih, dipanggillah lagi ke sana. Akhirnya balikan lagi? Tidak. Kirain balikan. Jadi saya ketemu dengan mantanku ini kayak orang tidak kenal lagi. Padahal di acara yang sama, anaknya kakaknya dan situasi yang berbeda. Jadi kayak nggak enak nih. Ya lepas dari itu kayak sakit hati sekali mak karena yang betul-betul sayang gitu toh. Ya. Akhirnya memutuskan Kak mau menikah mi, cari yang serius, cari yang memang mau menikah. Dan alhasil ini mi, belum pi. Oh ada yang ada sebelumnya ini. Sebenarnya di sini mi cerita di podcast Si Muka Rata. Spesial podcast Si Muka Rata ini. Ya lanjut. Di sini saya cerita mungkin belum ada yang tahu dari followersku. Sebenarnya ada pernah gagal Kak menikah. Gagal nikah. Sebelum ini teman-teman. Sebelum ini. Dan kemarin itu saya gondrong. Tisu. Tisu. Butuh tisu kan saudara. Nanti asal jangan putar lagu yang cinta tak harus memiliki. Itu mengena sekali gitu. Kalau itu diputar pedih. Jadi enggak butuh tisu ini saudara. Oke. Kan ada istri sudah sekarang. Kenapa harus menggalau? Mau digalau betul. Jadi kemarin ceritanya itu memang kan mau menikah. Jadi followersku juga Iksan. Followersku. Dan dia nggak usah lah saya bilang orang mana, jangan sampai ini kan. Jangan sebut nama toh. Nggak sebut nama. Jadi salah satu followersku ini ketemu di TikTok dulu. Dia stitch videoku. Dan namanya kita kan laki-laki. Ada stitch. Oh, ada nih. Mukanya enak nih. Kan jadi kayak chat deh. Ditandai lah mukanya. Akhirnya sempat masuk di live-ku juga, tapi komen-komen. Dan dia balas story-ku, saya kayak kenal nih. Pas saya lihat di stitch, dia. Akhirnya cerita-cerita adalah pembahasan itu dia saya kenal 2 bulan. 2 bulan ini berjalan. 2 bulan berjalan. Di bulan 1 2021 kalau enggak salah. 2021 baru-baru. Baru-baru 2021 kemarin saya memantapkan nih. Muka juga mau menikah gitu. Ya dia juga mau menikah. Dan saya langsung bicara ke dia. Dan dia bilang mending bicara ke orang tuanya, ya kan?
karena sama-sama masih muda. Akhirnya saya memutuskan bicara sama mamaku. Karena mamaku yang paling dekat sama saya. Akhirnya mamaku bilang, "Enggak mungkin saya anakku saya larang anakku bahagia. Asal kau mampu." Dikasihkan mak apa namanya? Kayak ini kalau minta restu. Restu. Dikasihkan restu sama orang tua. Dia minta restu sama dia dan akhirnya bicara lagi sama mamanya calonku yang gagal. Dan mamanya juga kasih restu. Ini bicara lewat telepon atau? Telepon karena jauh. Jauh. Jauh juga kan. Orang mana? Salah satu Sulawesi Tengah lah juga. Sulawesi Tengah juga. Tapi beda kota, daerah kota. Jadi dia bilang mamanya ada satu pesan dia kasihkan mamanya. Dia bilang, "Saya kasih restu asal ini mamanya langsung bilang mamanya langsung bilang ke saya karena sudah bicara kan. Dia bilang, "Saya kasih restu asal mulai dari sekarang jangan ada permasalahan gitu kan. Jaga-jaga dulu." Akhirnya selesai dari itu saya minta restu dong sama bapaknya. Ya kan? Dan saya bicara lagi sama bapaknya karena memang sulit bicara sama bapaknya. Akhirnya anaknya yang bilangkan ke dia. Karena memang ada kerja bapaknya sulit bicara, tapi bapaknya bilang dia kasih restu. Sama juga kasih restu. Dia titip satu, dia bilang mungkin jangan dulu secepatnya, Nak. Nah, saya pikiranku mungkin setelah bilang ini 3 bulan setelahnya langsung acara. Nah, langsung saya bilang lah, bukan bulan ini juga atau bulan depannya, saya cuma minta restu gitu kan. Selepas dari minta itu, ya kan? Minta itu di bulan 1 kan saya bicara kalau enggak salah mau awal bulan 3. Mau dekat ulang tahunku. Saya dengar kabar ini. Dengar kabar bahwa dia dijodohkan sama orang tuanya. Sakitnya saudara. Maksud saya kenapa kok pengen kasih Ki begini toh? Ya itu juga, tapi mungkin memang bukan jodoh. Di situ Mi kayak sudah Mi begitu Mi saudara. Dan kekecewaanku saya lampiaskan ke rambutku. Saya gondrong sebenarnya kemarin sudah. Dan akhirnya saya bilang, "Potong Mi." Saya potong pendek Mi rambutku kemarin. Akhirnya enggak meneruskan mak gondrongku. Tapi berselang berapa bulan itu baru dapat yang ini yang sekarang ini? Hampir 7 atau 5 bulan. Hampir 7 atau 5 bulan. Jadi makanya teman-teman kalau kalian gondrong, pertahankan gondrong. Jangan menyesal nanti kemudian. Yoi, cuma lantaran percintaan. Masa, tapi saya juga mau juga cukur ini. Tapi bukan percintaan ini. Bukan. Percintaan. Masalah kuliah. Aduh. Mengganggu ini. Istri ini, aduh. Saya angkat dulu sebentar. Angkat. Iya. Didengar pembicara sama istrinya. Halo. Waalaikumsalam, bikin video kayak ini. Kenapa? Kesini kena. Ih, sopan-sopan kalau bicara sama istri. Kesini Ki Umi. Aduh. Tunggu saya Sherlock-kan dulu deh. Nanti hilang istrinya di Makassar. Luas ini. Cari yang mana dong? Enggak. Tapi enggak kok. Saya dengan istri saya friend kayak santai. Suami istri yang santai memang. Enak. Yo, lanjut saudara. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah. Oke, tadi bilang Mufid merantau. Merantau di Jogja, itu jadi Jogja ngapain? Kuliah. Oh, kuliah. Mufid masih kuliah. Saya lulusan 2019 SMA. Oh iya. Angkatan 19. Ya, sekarang masih semester 6. Semester 6. Letting berarti. Satu letting kita. Yoi. Di universitas mana beda? Saya Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ahmad Dahlan Yogyakarta. Itu jurusan Muhammadiyah itu. Jurusan kalau saya bilang ini pasti orang enggak percaya saudara. Kalau dilihat dari muka begitu. Memang jurusan apa? Saya jurusan ilmu hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Gitu kah? Itu berat sekali saya bilang itu prodiku ilmu hadis. Jadi itu kebanyakan orang bilang kayak enggak percaya. Jadi sampai kapan orang Indonesia menakar pemikiran seseorang dari muka saja. Jangan nilai dari cover lah intinya. Jangan, kasihan.
Padahal memang muka-muka penjahat iya. Iya, kalau dilihat dari muka iya saya tahu muka aku kayak bulu babi saya. Oke. Bulu babi bedeng. Kalau saya bulu apa? Apa ya? Bulu apa saya pengen kalau kau bulu babi. Segantengnya saya bulu babi. Kalau saya apa? Patendenya kalau orang Sulawesi Tengah bilang, orang Palu bilang patende. Apa patende? Kayak angkat-angkat begitu ya. Pagola. Ya. Begitu. Tadi Mufid bilang Muhammadiyah. Mufid Muhammadiyah. Enggak, saya NU. Oh ya, saya luluskan juga. Saya NU. NU. Tapi saya kuliah di Muhammadiyah. Dan saya belajar Muhammadiyah dan lain-lain kok. Tapi tetap saya NU. 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 Yoi. Mau tanya kepanjangannya NU kau kah? Bukan tolo. Nahdlatul Ulama. Oke, Mufid tadi berbicara masalah Universitas Ahmad Dahlan dan jurusan Ilmu Hadis. Ilmu Hadis. Yoi. Berarti Mufid ini alumni pesantren. SMP pesantren, pas SMA itu saya madrasah aliyah. Ya, tapi jadi memang ada basic di. Ya, basic ada. Lepas dari SMP sebenarnya orang tua mau kasih masuk pesantren lagi di Palu. Di salah satu pesantren yang di Palu. Nah, kalau misalnya saya masuk pesantren di sana kayaknya kita enggak ketemu sekarang, Saudara. Ya, pasti beda jalan lah. Beda jalan lagi karena saya asal mula saya buat konten 2017 kelas 2 SMA. 2017. Kelas 2 SMA, Saudara. Akhirnya kalau saya di pesantren kayaknya kan enggak pegang HP. Ya, Nasami. Jadi Saya dulu enggak pegang HP pas pesantren. By saya alumni pesantren. Yo, pesantren lagi sama. 6 tahun di pesantren. Alhamdulillah. Tapi lulus jadi penjahat. Jadi Jangko berpikir itu bilang anak pesantren itu baik-baik. Sebenarnya bukan tabe ini bukan kita mau bilang apa juga di pesantren karena kita memang merasakan. Ya, ada dari sisi baiknya, ada dari sisi buruknya. Jadi di pesantren tidak semua orangnya baik. Nah, tergantung lagi diri masing-masing. Mau jadi baik gas, mau jadi buruk gas. Tapi saya salah satu buruk baiknya di sana. Ya, kita juga setidaknya nakal setidaknya ada juga niat ada baik-baik setidaknya kalau disuruh imam. Ya, gas. Masih bisa selama imam gas dong. Gitu. Masa ya tidak? Tadi Mufid, oke. Ini memang Mufid pilih Beng. Pilih ilmu hadis sesuai dengan maunya atau itu SNPTN atau SB. Kenapa saya pilih ilmu hadis? Karena saya kemarin mendaftar di 2 kampus yang negeri. Yang pertama UIN Alauddin Makassar. Ya. Dengan UIN Sunan Kalijaga. Saya ambil kayak psikologi tapi di agama filsafat. Ya, bahaya itu filsafat, Saudara bisa kira saya lebih suka ke situ, Saudara. Tapi alhasil mungkin nilai saya kurang. Enggak diterima. Enggak diterima di UIN Alauddin. Diterima UIN. Itu pakai jalur UN kalau enggak UN. SNPTN. SN kayak SNPTN itu yang bukan yang pertama apa? SN. Oh, SN, yang SN dulu raport. Yang itu maaf Saudara. Biasa tua Miki. Orang tua tuh. Bukan remaja lagi sekarang status. Oke. Jadi memang lulus dari itu di enggak pilihan sendiri. Saya kan kemarin enggak lulus di situ. Akhirnya kan itu Ahmad Dahlan swasta. Jadi ada jalur tersendirinya. Kan abis SN SB lagi kan? SB. Seleksi bersama. Jadi sebelum SB saya sudah mendaftar memang di jalur raport juga di Ahmad Dahlan dan alhamdulillah keterima. Langsung dibayar. Akhirnya saya nggak ambil di negeri. Jadi begitu saya lihat apa yang betul-betul jelas saya pilih agama yang pertama. Agama. Dan agama nomor 1. Karena kalau saya bilang pilih pendidikan agama Islam banyak misalnya. Ya, banyak Mi. Bahasa sastra Arab enggak memungkinkan bahasa Arabku. Akhirnya saya memilih ilmu hadis. Ilmu hadis. Kalau misalnya nanti lulus dari ilmu hadis ini, memang Mufid mau jadi apa? Kayak ada dirinya kah, cita-citanya kan jadi ustadz kah? Ada mau jadi ustadz? Jadi mungkin karena memang kita di ilmu hadis sudah ditatar memang untuk jadi ustadz. Bahkan semester 5 semester 6 sudah dipanggil ustadz juga. Ustadz Mufid. Belum bisa Kak pegang itu gelar. Berat sekali Saudara kalau bisa. Kalau misalnya kelihatan kamu begini begini sekali. Miring. Jadi kayak jangan dulu deh. Tapi lulus dari itu rencana memang mau ambil di antara Kementerian Agama atau pokoknya di nanti. Tapi kalau peluang besar di sosial media
Kenapa tidak? Kenapa? Jadi kalau misalnya mau dibilang Mufid, kan ini konten kreator kau toh? Ya, Kau lebih mau jadikan sampingan mana nanti ceritanya? Mau kau lebih fokus di mana? Di karirmu yang kayak mau kau jadi lurus dengan universitasmu begitu ya? Atau mau kau tetap jadi konten kreator? Betul. Kalau yang saya pilih itu saudara, sekarang jujur yang terbesar itu aset terbesar adalah sosial media. Sosial media, betul. Ya kan? Konten kreator. Sekarang di tahun nanti 2020 berapa pasar tradisional akan hilang. Iya, betul. Ya kan? Betul. Dan saya memilih dan bimbang Kak Jua saudara. Karena di begini Ki pasti ada pasang surutnya. Ya, betul. Kadang ada nama naik sekali, kadang turun sekali. Itu pasang surut banyak di sini. Ya. Jadi jangan mengira anak-anak konten kreator itu enak. Iya, bilang, "Dek enak kau." Aduh. Padahal sebenarnya itu biasa kadang jarang datang endorse. Ya, itu sekali. Ketakutan terbesar itu kasihan. Oke. Jadi akhirnya kenapa kalau misalnya bisa Ki dua-duanya kenapa Ya, enggak? gas. Memang kalau untuk sanggup ya Sanggup Ki dua-duanya Kenapa karena tidak, Dik? kalau misalnya kerja Mi ini Ya. ada pastinya bisa media di kerja tak itu Ya, betul. dengan ini lagi begitu saudara. Sama juga cewek, kalau bisa kedua kenapa? Ya, istri juga dong. Saya minta izinkan ini Mufid nah. Mau poligami Mufid. Jaminan surga istri. Kau setujui suamimu poligami, kau udah masuk surga, saudara. Langsung mencium bau surga. Apa lagi kau Dinda. Dinda kah? Dinda nah. Aduh, kalau sanggup Ki. Iya, kalau sanggup. Kalau sanggup Ki. Oke, membahas tentang konten kreator. Ya, Mufid ini kapan terjun di konten kreator? Kapan kayak memasuki dunia konten kreator begitu? Ya itu yang pertama saya bilang, saya awal terjun di dunia konten kreator di 2017 SMA kelas 2017 SMA. Dan di situ saya dipanggil temanku saudara, maaf. Matiin ker orang. Sabar, santai. Jadi SMA itu kelas 2, Ya. ada temanku memang buat video. Ya. Saya jujur buta soal buat video, pegang kamera, editing dan lain-lain, saya buta. Ya. Jadi tapi akhirnya saya dipanggil dia, namanya Alam. Dia kuliah di sini di Makassar. Kata-kata lu buat Alam. Alam saudara, nerku sekali. Iya. Terima kasih karena kau saya bisa di titik ini sekarang. Di titik podcast Muka Rata. Paling di podcast biasa Jilo. Akan jadi besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi berkat karena Alam ini. berkat Alam dia kuliah di sini di Makassar. Okay. Dia di UNM. Ya. Ambil editor di kafe. Ya. Siapa tahu ada penonton mau cari editor bisa hubungi Kak, saya kasihkan temanku. Iya. Jadi di situ kayak tim pemeran pembantu jadi Alam. Saya pemeran pembantu di situ kayak Iko di situ. Akhirnya buat Ki di situ nama Fitgraman. Jadi bawa nama sekolah. Ya. Akhirnya karena dengan kakak kelas satu letting tak angkatan 18. Jadi di situ Iko Mak. Berenam kalau tidak salah. Ya. Selesai dari itu lulus Mi kakak kelasku. Ya. Dan Fitgraman kemarin ada masalah. Ada something lah ya. Problem jadi ya. Buat Ki yang baru, saya berdua Kak dulu sama temanku tadi yang Alam namanya. Ya. Nah, buat Kak itu namanya imajinasi. Kita berimajinasi di situ. Betul. Mantap namanya. Jadi di situ berdua Kak pertama, dan akhirnya kita panggil temanku lagi satu namanya Igil. Nah, Igil itu temanku satu kelas Kak dari SMP sampai kuliah sekarang. Satu kelas terus Kak, enggak pernah Kak. Dahlan juga. Di Ahmad Dahlan dan satu kontrakan Kak sekarang. Berapa tahun Mak sama-sama itu. Jadi berawal dari begitu jadi Fitgram. Berawal dari situ. Jadi ini kayak awalnya memang ada kan saya ini kodong baru-baru Kak terjun di begini tuh. Jadi kalau mau dibilang ini Mufid salah satu suhuku di dunia perkonten kreator. Ya. Kalau mau dibilang ini Mufid letting-lettingnya kayak engka sih. Ya, engka sih. Dia agak sedikit di atasku sebenarnya. Lumayan kayak begitu. Jadi Mufid kayak mau dapatkan endorse pertama di mana? Endorse pertama itu saya pertama kan main di IG. Iya, IG. IG dulu baru TikTok. IG dulu baru TikTok. Kukira saya TikTok baru IG. Kan saya 2017 itu TikTok masih suram. Ya, bukan TikTok, Musikali. Ya, Musikali. Dan jujur TikTok itu saya paling anti sekali. Dulu itu saya paling bully sekali karena
Konten saudara kan, kontennya apa begini? Kan betul tidak? Iya betul. Tapi akhirnya sekarang ini makin banyak edukasi yang ada di TikTok, makin keren. Mantap. Bukan zaman betul. Akhirnya saya dapat endorse pertama itu di Instagram di story. Itu brandnya temanku sendiri juga. Asik, mantap. Dan itu alhamdulillah temanku pengertian. Ya. Dia ada kan teman kayak gratis dulu ya. Teman lama ini, teman lama masa ada bayaran. Iya, salah satunya kau support ke itu, setidaknya berapa kasihan. Paling iya. makin baku bantu kila gitu. Dan alhamdulillah temanku di sini saya bilang, dia tanya berapa Mufid, saya bilang enggak usah biar saya kirim saya storykan kok. Untung dia memang jiwa pembisnis. Dia bilang teman-teman bisnis. Betul. Sudah publik nih Parakang di Sulawesi. Biar ditutup-tutupi tetap ditahu. Itu Parakang kayak bagaimana sebenarnya Mufid? Saya juga jujur kelas 1 SD itu saya baru kenal namanya Parakang. 1 SD. Saya tinggal di kampungnya bapakku. Nah, itu kampung memang ditakuti di toli-toli. Dari dotinya, dari mistis-mistisnya. Apa namanya? Buol. Dondo. Itu Dondo dekat dari Buol kah? Toli-toli di tengah, Buol perbatasan sini, Dondo ke sini. Dondo. Saya di sini aku tuh yang sampai Buol ya. Buol juga memang mistisnya kuat. Jadi memang orang di Buol tuh pokoknya memang kita saling merangkul lah. Saling merangkul. Akhirnya memang bapakku memang orang Dondo. Nah, jadi keluarga-keluarga di sana mungkin juga ada keluarga jauh atau apa. Memang ada yang begitu. Ya kan? Mau P. Yang P itu. Dan bahkan ada yang di atasnya P. Batitong, tapi itu orang dekat dari rumahku. Saya 1 tahun tinggal di sana. Akhirnya mamaku, maceku memutuskan balik lagi ke Toli-Toli, begitu. Dan pertama itu, dunia mistis yang paling pertama saya dapat saudara di kampungnya bapakku. Itu kayak mistis bagaimana itu? Dari yang begitunya tadi, dari maksudnya manusia yang berubah begitu ke mistis-mistis yang lain. Dan memang orang tuaku, nenek-nenekku mempercayai namanya kayak baca apa begitu toh. Jadi pernah aku lihat dengan mata kepalamu berubah. Kalau berubah enggak saudara. Tapi memang kalau mau berubahnya pernah ada salah satu keluarga datang ke rumah. Masih kecil dan ini enggak tahu kenapa bisa masih tersimpan mindsetnya di pikiranku gitu. Jadi itu keluarga datang. Ya kalau begitu orang bilang kata kalau yang P ini mau jadi P-nya, dia itu biasa merah matanya, menguap kayak mengantuk. Kau lihat ini? Saya di kamar, disembunyi memang Kak sama orang tuaku karena datang itu. Pas itu orang duduk di sofa begini di rumah. Jadi sambil begini orang tuaku kan tahu. Akhirnya dia bilang, mau jadi muka abang kan karena memang kenal itu jadi biasanya bercanda begitu. Dijadikan bercanda begitu. Mungkin keluarganya saja. Jadi alhasil dia bilang kayak mengantuk, alasannya mengantuk. Akhirnya saya dibawa keluar mamaku dilewat jendela. Dikasih keluar lewat jendela, dibawa lari ke rumahnya tanteku. Jadi itu pokoknya banyak sekali hal mistis. Dan itu kayak sampai sekarang bisa Kak melihat hal-hal yang begitu. Dan bisa mengobati orang-orang yang begitu. Alhamdulillah diberikan memang itu dari keturunan dari orang tuaku. Mungkin Jami terlalu bahas gitu. Itu enggak usah Itu tadi kembali ke pertanyaan kenapa bisa dibilangi duta Parakang. Ini kenapa panjang sekali sudah kita membahas ke sana. Saya juga tertarik juga sampai secara langsung podcast kali. Kita bicarakan post to face saja di luar. Betul. Kenapa dibilang duta Parakang? TikTok dulu itu. Di TikTok itu pertama saya angkat satu konten tentang Parakang. Alhasil rame. Tembus berapa view? Jutaan lah. Jutaan di saking TikTok terkenal itu Parakang. Orang kan kalau hal mistis itu paling dia suka. Nah, akhirnya banyak orang tanya-tanya, kayaknya ada lahan nih. Kenapa enggak digali? Enggak digali. Jadi mulai dari situ saya buat konten-konten tentang Parakang sampai memang orang tua aku takut. Jangan sampai yang itu tersinggung, ya kan? Saya bilang, namanya konten mungkin orang lain sudah tahu ini komedi lah, saya angkat jadi bentuk komedi. Alhasil saya ganti nama TikTokku jadi Duta Parakang. Di situ mungkin orang-orang lihat
Ih, Duta Parakang. Sejak pertama kenal, pas kulihat Duta Parakang. Ya, nama TikTok itu Duta Parakang dan foto profilku itu mereka edit jadi yang foto Parakang. Foto baru kayak kayak tuh badannya. Kuyang. Nah, orang Kalimantan bilang Kuyang. Sebenarnya itu disebut kalau di sana Popo. Popo. Ya, di Makassar juga Popo aja. Tapi memang Mufid itu dari tersinggung. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin mereka juga tahu situasinya komedi itu bagaimana. Alhamdulillah tidak ada Ji. Oh iya. Tapi kalau masalah tersinggung mungkin ada 1-2 hal, tapi lebih banyak yang mensupport saya lah. Ya, Alhamdulillah ndak banyak dapat bulian, malah dapat dukungan. Iya. Oke, lanjut pertanyaanku lagi Mufid. Sekarang di TikTok followersnya berapa? Kalau ndak salah 550-an ribu. 500.000 setengah M. Doakan saja Mufid. Amin, mudah-mudahan doakan Kak juga bisa. Baru-baru hari ini 150 K. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa ikuti jejaknya Mufid toh dan bisa mengikuti jejak suhu-suhu di atas saya lagi. Betul. Amin. Kalau di Instagram Mufid 50.000. Ya, Instagram. Sama 55. Oke, Mufid. Itu tadi Sulawesi Tengah, Dik. Sulawesi Tengah. Itu Sulawesi Tengah Palu apa dengan toli-toli itu? Beda kah? Beda. Kalau toli-toli itu kayak kita kenal. Kalau memang kita bicara soal walaupun saya di Jogja kayak ditanya, "Kau asal mana?" Ya. Kalau bilang toli-toli enggak tahu orang. Pasti orang bilang kalau saya bilang Sulawesi Tengah, pasti saya bilang Sulawesi Tengah. Oh, Palu. Ya. Maksudku tidak semua dong Sulawesi Tengah itu Palu. Ya kan masih banyak Banggai, Luwu, Poso, Buol, Toli-Toli kan itu Sulawesi Tengah. Akhirnya saya bilang saya di Toli-Toli. Saya asli Toli-Toli, saudara. Oke. Lahir di Toli-Toli, besar di Toli-Toli. Tapi saya sedikit kayak merasa. Kenapa? Nggak enak Kak, saudara, karena apa nggak enak lagi? Saya begini saudara, saya memang orang Toli-Toli asli, tapi saya lebih dihargai di kota orang lain daripada di Makassar ini dihargai. Bukan hanya di Makassar, saudara. Pokoknya tempat-tempat lain lebih dihargai saya di daerahnya orang lain daripada di daerahku sendiri, jujur saudara. Iya Mas. Di podcast Simuka Rata. Kenapa bisa bilang begitu? Di Toli-Toli nggak dihargai? Dari konten-konten permasalahan konten saudara. Setiap saya angkat nama Toli-Toli di kontenku pasti ada orang yang tidak suka. Nama juga Seribu Bibi ya. Dan kenapa? Coba yang jelaskan. Ada satu konten kemarin, biar enggak usah lah. Dan ada yang mungkin komenannya di situ yang saya rasa masukan. Dia komen masukan. Nggak usah saya sebut namanya karena saya nggak mau terlalu panjang lagi. Karena kalau mau debat-debat itu, nggak usah. Nggak bisa, nggak muat panggung. Nggak muat panggungku. Siapa sih kau? Mau masuk di panggungku? Susah sekali ku naik followersmu. Apa? Jadi alhasil ada kontenku dia komen. Saya kira itu masukan kan. Akhirnya saya balas dengan kayak terima kasih Kak juga dikasih masukan toh. Ternyata dia bahkan buat story membuat namaku jelek di storynya. Tapi saya bilang nggak usah dipermasalahkan. Karena ada masalah itu, akhirnya saya bicara konsul ke salah satu orang yang besar di Toli-Toli. Ya kan, nggak usah lah saya bilang dia di mana. Pokoknya orang besar di Toli-Toli dia ini. Saya bicara di sana, dia bilang tidak apa-apa deh, buat saja. Ini kontenmu saya lihat tidak ada yang menyinggung daerahmu. Begitu memang orang yang iri. Tidak luas wawasannya, jadi orang iri banyak yang kompor-kompor. Alhasil orang yang tidak suka itu tag orang besar di Toli-Toli. Padahal sudah mungkin konsul. Padahal sudah nggak konsul sama orang besar ini, dia tag lagi orang besar. Alhasil saya bilang jangan sampai nama orang besar kasihan yang dikasih jahat di komen. Saya DM pribadi orang itu. Saya screenshot. Apa maumu? Saya screenshot kan sudah DM-ku dan ini orang besar Toli-Toli, saya kirim ke dia. Saya bilang, "Tabe saudara, saya sudah bicara sebelum kau tag dia." Saya bilang, "Saya tetap tersinggung. Walaupun kata-katanya ini Bapak begini, saya tetap tersinggung dengan kata-kata." Dia ngotot juga. Ngotot. Kalau saya kasih besar masalahnya. Bahkan nama kata-katanya ini orang besar, dia tetap kayak singgung-singgung di story. Bahkan saya bilang, ya itu untuk apa sih kita yang begitu-begitu. Jadi take down videomu. Saya take down, saya orangnya enggak suka yang terlalu ribet.
akhirnya apa yang dia minta saya kasih. Selesai. Ya. Cuma konten seperti itulah. Iya. Ya, banyak konten yang bisa dibikin, saudara. Iya. Makin banyak yang udah suka sama saya, makin lancar kok endorse ku. Asik. Itu kayaknya sensi toh. Orang nggak bisa dia lihat jadi dia nggak bisa ya, begitu mungkin. Tapi semenjak ini konten kreator Mufid, Yo, biasa kan juga ada haters begitu banyak. Itu dari awal saya bilang tadi, saudara, saya alhamdulillah lebih banyak yang dukung daripada yang hujat. Ya. Tapi saya lebih nyaman di daerahnya orang lain daripada di sana daerahku sendiri buat konten. Oke. Menetap mungkin di Makassar, Mufid. Mudah-mudahan ada rezeki di Makassar. Amin. Saya menetap di Makassar, Amin, saudara. amin. Nah, teruntuk owner-owner yang nonton. Ya, Ini influencer orang baru. Iya. Orang baru di Makassar. Oke, Mufid. Kan tadi membahas konten kreator juga toh. Apa keuntunganmu menjadi seorang konten kreator selama ini? Kalau dibilang keuntungan, saudara, banyak sekali. Sangat besar dan sangat banyak saya dapat jadi seorang konten kreator. Yang pertama, ndak usahlah kita bahas tentang kita dapat makanan gratis dan lain-lain. Ya, pastilah. Ya, itu sudah di luar dari itu. Ya. Yang pertama, teman dan saudara di kota daerahnya orang lain. Kalau mungkin ke Sengkang ada, ke ini ada. Kita ndak susah di daerahnya orang lain. Betul. Pasti ada orang lain yang menolong. Teman tak sesama influencer atau followers tak. Ya, betul. Kan? Tinggal buat ke status. Adakah? Bantu dulu ya. Ya, kawan. pasti. Betul. Itu salah satunya, dan alhamdulillah kita bisa banyak link tak sama orang-orang yang besar, orang-orang penting di daerah, bisa kenal dan bisa dikasihkan lahan. Orang lain mau ketemu sama orang ini, kita dikasih langsung terus ketemu sama itu, ya kan? Betul. Itu saya lebih ini kan di konten kreator, saudara. Mantap. Bangga. Sama ini juga mau pertanyakan, Mufid. Saya juga ini biasa Kak memikirkan hal ini tah. Pernah kah kayak merasa jenuh kok menjadi konten kreator, kayak capek Kak? Pasti. Tapi apa yang membuatmu bertahan begitu? Setiap konten kreator pasti ada titik terendahnya. Dia Iya. rasa mau kayak capek sekali mau buat konten. Iya. Kenapa kayak dari kemarin sempat sih, cuma saya pikir lagi kayak banyak loh orang yang menunggu konten-kontenku, banyak yang sudah mendukung saya sekarang. Banyak fansku bahasa kasarnya. Kasarnya banyak sekali fansku ya. Nggak apa-apa, sombong sekali-kali. MMFit. Iya. Jadi kayak juga saya nanti membuat baju harus dong Simuka Rata. Karena kau sudah ada sendal sablonnya. Betul ya. Sablon toh. Jadi kayak banyak orang yang menunggu konten-kontenku. Itu juga kayak selalu yang kupegang. Saya buat konten untuk orang-orang yang suka dengan konten-konten saya. Jadi kalau orang yang tidak suka dengan konten saya enggak peduli. Masa bodoh. Siapa sih kau? Orang yang menunggu kontenku banyak kok daripada kau yang mulu-mulu enggak tahu diri. Itu yang dibilang, kita beli kulkas kau yang kayak gini. Usaha kok. Asik. Karena aku dengar tadi pembicaraanmu tentang bapakmu ini. Bapakmu. Kenapa kayak bilang kok jarang kok sama begitu? Kalau masalah keluarga enggak apa-apa kah? Aman. Kalau saya bilang lah kalau aman kok. Kalau saya lebih terbuka, lebih enak. Bahkan pasti ada orang yang merasakan seperti saya. Supaya dan bisa orang yang belum merasakan setidaknya bersyukur kok masih dekat kok sama kedua orang tuamu. Dan nanti apalah kata-katamu buat bisa bertahan di ini. Jadi kenapa saya lebih dekat sama mamaku daripada bapakku? Karena begini, saudara, jujur kayak tertekan sekali Kak dari masa kecil. Mungkin saya bilang jujur mana? Di podcast Simuka Rata. Jangan bisa orang fokus. Biar enggak sedih sekali Jadi saya anak tunggal. Saya setiap ada masalah, saya enggak bisa cerita ke siapapun. Toh, enggak mungkin saya cerita ke orang tua. Alhasil orang tuaku juga itu bisa dibilang enggak terlalu baku masuk. Kita bilang selalu ada masalah sedikit. Setiap paginya saya dengar pertengkaran orang tua. Baru bangun tidur mendengarkan orang tua cekcok dan lain-lain sebagainya. Kayak mungkin kalau saya bilang mentalku lemah, gila Kak. Bahkan saya kurung diriku di kamar, di lemari.
saking nggak bisa aku, saya kurung diriku di kamar, di lemari. Dan jujur dari kecil saya itu orang tuaku ndak baku masuk dengan orang tua mamaku, ndak baku masuk dengan orang tua keluarga laki-laki bapakku. Dan bapakku itu selalu tinggalkan kak dan mamaku. Ya, jangan tinggalkan pergi begitu. Bukan tinggalkan soal apa, jadi alasan pekerjaan. Ada alasan pekerjaan juga. Dan memang dari kecil itu umur berapa tahun lah, mungkin dari ingatanku semenjak saya bisa berpikir, saya dikasih tinggal. Memang orang tuaku, misalnya ini kan desanya nenekku ya. Dan toli-toli itu 3 jaman ya. Jauh kan. Alhasil bapakku itu 3 bulan di rumahnya nenekku, di rumahku tak 1 minggu 2 minggu. Jadi itu setiap sampai sekarang, bahkan nanti mungkin kuliah kak baru memang lama-lama di toli-toli, bahkan berapa bulan. Dan dulu itu begitu lebih lama di sana daripada di rumah sampai sekarang alhasil kayak nggak terlalu dekat kak sama bapakku. Tapi masih sama Ji? Masih bapakku dan mamaku masih. Cuma memang antaran itu jadi kayak nggak terlalu dekat kak sama orang tua laki-laki. Kalau mau dibilang nggak dapat lah kasih sayang dari bapak begitu? Yoi. Tidak dapat Ji? Tidak? Saya rasa saya belum dapat kasih sayang yang betul-betul berarti dari orang tua laki-lakiku. Yoi. Karena ditinggalkan itu yang kayak sedangkan bapakku saja di rumah jarang kak bicara. Jarang kok kayak curhat begitu. Nggak. Ya? Bilang pak, ini ada cerita nggak ada. Jarang kak, biar duduk kayak begini, jarang kak bicara sama bapakku. Dia main HP saya atau dia menonton, jarang sekali kak bicara sama bapakku. Yeah. Dan saya baru berani bicara nanti mau kuliah. Orang tuaku berkelahi lagi atau apa, baru kak besar suaraku kayak sudah nggak usah di depanku. Yeah. Baru kak berani speak up begitu tuh. Karena jujur dari dulu saya pendam, sama siapa kak lagi harus bicara. Saya cuma punya orang tua. Kalau mau dibilang gila kok, kalau misalnya bisa aku simpulkan. Saudara harus speak up lah. Jadi saya bilang sama siapa kak harus bicara kalau bukan sama orang tuaku sama mamaku. Jujur nanti SMA saya baru keluar nanti kuliah mau menikah ini bahkan berusaha kasih keluar isi hatiku sama mamaku. Tapi di pas di acara ini kamu ada semua aja? Alhamdulillah ada memang ada. Cuma itu karena sering kak dikasih tinggal akhirnya saya belum bisa dapat kasih sayang dari orang tua laki-lakiku. Tapi mungkin bukan cuma kau yang rasakan sobat. Tapi coba sepatah kata lu buat orang-orang yang kayak kau begitu yang jarang dapat kasih sayang dari orang tuanya lah. Jadi kalau dari saya sendiri, saya kenapa tetap namanya anak dan orang tua tetap kita sayang. Berdosa kalau kita tidak, inilah kasarnya, kita tidak terlalu orang tua tuh berdosa saudara. Pasti ada alasannya orang tua tinggalkan Tidak mungkin tanpa alasan, dan tidak mungkin orang tua itu mau lihat anaknya siksa. Pasti mau lihat anaknya yang baik gitu. Dan alhasil semangatmu, ada tujuan hidupmu semua. Yang penting ada usahamu, pasti ada jalan yang terbaik yang dikasihkan penciptamu sama kau. Betul. Seperti juga Nabi bilang pepatah toh, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Dan beda-beda juga caranya tuh orang tua untuk kasih bahagia anaknya. Ada dengan cara yang ini. Intinya banyak lah jalan menuju rumah toh. Betul. Tapi ada hampir ku lupa ini Mufid. Ternyata pembuat kata tadi Kristen Boy. Iya. Hampir. Mufid, kenapa sudah tidak balik ke Jogja kuliah? Mungkin teman kuliahnya Mufid ini. Mungkin ada teman kuliah. Eka Frilia, temannya kah? Followers mungkin. Followers. Apa belum saanu. Jadi kenapa saya belum balik ke Jogja untuk kuliah? Yang pertama pikiran, pasti kita pikir lah juga, tidak mungkin masalah kuliah dimain-mainkan kan, walaupun ada sedikit. Jadi kan sekarang kuliah itu masih ada online, online dan offline. Dikasih pilih dari kampus, pihak kampus itu kasih pilihan, ada yang mau online, ada yang pilih offline. Dan saya juga sekarang meniti karir di sini. Alhamdulillah sekarang hasil endorse dan lain-lain sekarang alhamdulillah masuk.
kenapa saya tidak bisa jalannya dua-duanya kalau masih bisa, Kak? Ya. Nah kan, dan sekarang ada istriku baru kamu nih ke bulan Iya. 1 kemarin. Langsung ku kasih tinggal lagi istri kan, karena dia juga kuliah di Palu. Untat, di Untat Palu dia kuliah. Alhasil masih bisa Kak online, ya setidaknya tinggal Kak dulu. Iya. Masih meluangkan waktu sama istri dan apa. orang tua, toh Betul. dengan buat konten Konten. cari duit cuan. Apalagi nggak terlalu bisa juga lewat online. Betul juga betul kuliah. masih bisa Ki kuliah lewat online. Jadi merantau Ki juga tak gini, dapat saudara dan Ya, lain-lain. betul, dapat relasi, Yo, Pak. ya begitu. Itu sih jawabannya tadi. Mungkin karena Mufid juga banyak mau pergi sama istrinya Eh, tuh. Jadi mungkin cukup sekian podcast dari Simukarata. Passwordnya dulu Mufid, Simukarata. Halo guys, WhatsApp. Saya dulu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, WhatsApp. Nah, iya. saya Muhammad Iksan. Saya Muhammad Wijayat Mufid. Sekian, pamit undur diri. Assalamualaikum. Dadah.